Apa kabar Koi Lover? Jangan lupa bahagia. Oke, kita di mana sekarang? Nggak tahu. Di rumahnya siapa ini? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Di rumahnya Meti. Mbah Medi. Nah, yuk kita masuk yuk. Ini di rumah Mbah Medi sekarang itu lagi ada acara kunjungan dari Dirjen PDS PKP yang kebetulan tadi ada acara keliling-keliling di Blitar. Mati. Dan sekarang sampai di rumahnya Mbah Medi atau di rumah kolamnya Mbah Medi. Nah, seperti apa keseruannya jangan kemana-mana. Ikuti terus videonya. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Ini apa nih Mas? Ini kakap merah biasanya. Kakap. Ini kan apa Bu? Kakap Pak. Kakap. Ini. Ambil piring. Pokok silakan. Buat ini, buat lobster. Oh, yang mana-mana nih? Yang mana? Apa itu? Yang ini juga enak Pak. Lobster. Wah, dikasih makan besar sini. Tadi mau makan bukir yang? Saya di rumah Pak Medi ya. Iya. Nah, ini kebetulan disuguhi makan siang khas dari Blitar. Iya. Ini lobster dari Blitar. Ini ada apa Pak? Ikan pe, ikan asap. Ikan asap. Ya. Sebelum melihat aktivitas budidaya koi di sini, saya dijamu oleh Pak Medi. Matur Pak Medi. Nah, kita nikmati bersama. Ya. Monggo. Monggo sebentar. Makan sehat Mas. Wow. Proteinnya tinggi, mencerdaskan anak bangsa. Iya. Apa Pak ini Pak menunya Pak? Menunya ikan kerapu sama ikan asap Madein Blitar. Oh. Masuk aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama Ngebut, ngobrol enak bersama Budi. Kali ini saya di Blitar, sebelah kanan saya Pak Medi. Ini adalah pemilik Medi Koi atau namanya juga Teisa Koi. Teisa ini adalah singkat dari tengah sawah koi. Ya. Sip. Nah, ini tengah sawah. Ini adalah Pak Kadis di kanan, Blitar, Pak Indro, adalah Pak Andoko, Ketua BKI, Breeder Koi Indonesia. Ya. Kemudian Pak Sugeng sebagai Sekretaris APKI, Pak. APKI singkatan apa Pak? Asosiasi Pencinta Koi Indonesia. Asosiasi Pencinta Koi Indonesia. Jadi Bapak-bapak sekalian ya, koi adalah salah satu andalan ikan hias di Indonesia.
nilai ekspornya tahun 2023 itu mencapai 100.000 US ya dolarnya lah. Satu kesempatan kita berbincang dengan para pelaku usaha juga dari dinas selaku pembina dan para asosiasi ya pengurus. Ini bagaimana sih tantangan ikan koi ini? Pak Medi menggeluti usaha koi ini sejak tahun berapa? Mulai tahun 1998 bulan 3 pada waktu itu. Bulan 3 sampai Ya. bulannya ingat. Waktu Ya. itu Bapak mulai usahanya sebagai pedagang atau langsung ke pembudidaya atau bagaimana Pak? Pada waktu itu saya ikut teman sebagai pedagang, Ya. juga belajar menjadi pembudidaya. Pada waktu itu kalau ada indukan yang dibeli dari teman, Ya. dibeli teman itu saya telurkan untuk dibesarkan. Tapi hasilnya kurang memuaskan karena itu ikan itu kita nggak tahu asal usulnya ikan itu. Jadi untuk kualitas warna, bodi itu mesti berkurang. Oh, jadi Bapak dengan pengalaman itu Ya. Bapak kemudian dari pedagang menekuni menjadi pembudidaya. Iya, menjadi Jadi pembudidaya. Ya. Ya. Nah, Bapak sudah dari awal memperhatikan asal usul induk. Ya. Ya. Kualitas induk. Jadi Ya. koi ini ketika kita melakukan pembudidaya salah satu unsurnya adalah induk. Ya. Iya, benar. Induk tercatat induknya dari mana dan semuanya. Iya. Induk ini Pak, para ahli nih, saya nanya, koi itu kan jenisnya macam-macam Pak. Iya. Bapak bisa hafal semua jenis itu dari mana Pak? Otodidak, Pak. Otodidak? Iya. Nah, kalau ada kohaku atau jenis lain nanti percampuran, terus anaknya apa itu ada nama lagi atau? Ada nama lagi, Pak. Kita sebetulnya itu hafal kalau kita melihat ikannya. Oh gitu ya. Saya sama Pak Andoko juga sama pernah jadi juri di perkontesan koi. Ya. Jadi pada waktu kita melihat ikannya, kita tahu ikan itu jenis apa, terus secara kualitasnya nanti ikan ini seperti apa, Ya. kita harus tahu kalau Itu kita dari menjadi pengalaman juri. ya. Iya. Pak Andoko ya. Ini adalah dari Ketua Asosiasi Breeder Indonesia ya. Apa yang penting dalam usaha koi ini, Pak? Banyak Pak Nah, yang perlu dicermati Ya. dalam dagang koi. Yang satu sebetulnya kita harus bertahan di kualitas. Kalau kita mengandalkan kuantitas seperti kemarin-kemarin dan hari ini ternyata ya hancur juga. Hancur karena juga kita kalau iya. mengandalkan kuantitas, yang penting asal banyak. Akhirnya yang kelas menengah ke bawah itu sekarang lagi hancur pasarnya. Jadi kalau kita tetap bertahan di kualitas menengah ke atas, Ya. harga tetap bagus, stabil. Cuman persentase ikan yang kualitasnya bagus itu kecil sekali. dari pengalaman Bapak-bapak ini ya, saat kita memijah koi ya, Iya. sekian telur yang menetas, Ya. Betul. itu jumlahnya rata-rata berapa? Tergantung 50.000 besar, tergantung sampai besar 100.000. besar Induknya, kecilnya induk. Ya. 50.000 Sampai 150 bisa. 150.000 Iya, iya. benih Benih. bibit ya. Iya, yang Nah, ukuran 80. Dari hal tersebut itu yang punya grade A berapa persen, Pak? 0,01. Bisa melihara grade A di Ya. satu pijahan itu 200 ekor udah bagus. Udah bagus. Udah bagus. Nah, sekarang dari itu kan dipilih nanti kan Bapak ya, Iya. seleksi. Iya. Ini grade A, terus ada grade B, Ya. ya, ada grade C, ya. Nah, pangsa pasarnya untuk grade A itu kemana Pak? Pangsa pasarnya macam-macam, Pak. Ya. Kalau pangsa pasar untuk yang grade A, Ya. yang A itu terbagi menjadi 3 bagian. A super, A super, oke. Oh. Beda lagi. Quality. Nah, so quality. oh. Ini topnya ya. Iya, Ya, topnya topnya. itu. Yang bisa buat kontes. Yang bisa untuk kontes-kontes itu. Terus A sebetulnya ya masih super, tapi ini butuh penanganan khusus. Ya mungkin keeping, pakan gitu. Terus A yang biasa dipelihara orang itu kalau High untuk quality. kontes ya cuma high quality, jadi nggak bisa untuk kontes. Nah, harga perbandingan
Kalau saya beli 1A bisa dapat berapa A super tadi? Yang dapat ini berapa? Ini cuma kalau ini ke sini perbandingannya nggak banyak. Nggak banyak. Ya. Tapi kalau ke sini ini banyak. Banyak. Ya. Kalau ini tinggal kita merawat. Mulai dari pakan, air, terus mungkin cara keepingnya nanti seperti apa ini tergantung yang ini. Jadi perawatannya. Perawatannya. Yang ini? Kalau yang ini dirawat sebagus apapun, kualitasnya Nggak tetap naik. di bawahnya. Oh, di bawahnya. Tapi harganya, Pak? Kalau harga misalkan, kalau ini misalkan 2,5 juta misalkan, ini antara 1,5 juta sampai dengan 2 juta. Kalau ini bisa 750 sampai dengan 1 juta. Terus di bawahnya lagi itu adalah grade B. Itu jauh lagi ya? Jauh lagi. Kalau grade B jauh lagi, Pak. Jauh lagi. Grade C juga ini? Ya, grade C itu biasanya mulai dari kecil sudah dihilangkan. Oh, dihilangkan? Iya. Jadi nggak dilanjut? Iya, dari mungkin kalau ukuran 12 cm sudah hilang. Dilepas lah? Dilepas. Maksudnya dilepas ke pasar itu ya? Ya kalau ada, kalau gini Pak, kalau jenis tertentu kita takut untuk nanti di di markup oleh orang lain, dipelihara kemudian menjadi induk, ya kita hancurkan, digoreng Pak. Jadi adalah strategi dari usaha koi. Iya. Pak Sugeng selaku asosiasi, ya. Ini nanti sebelum ke Pak Kadis. Untuk memasarkan ini salah satunya kan kontes ya Pak ya. Nah, kontes yang Bapak lakukan bersama asosiasi ini itu dilakukan secara rutin atau apa Pak strategi pemasaran koi ini Pak? Jadi dari kami Asosiasi Pecinta Koi Indonesia itu dengan untuk mempertahankan pemasaran itu mengadakan salah satunya adalah atau promosi-promosi dalam pemasaran tetap terjaga. Nah, kontes di sini memang tadi yang disebutkan Pak Andoko maupun Pak Medi adalah persaingan mutu, Bapak. Oh, mutu. Ya, persaingan mutu. Jadi mutu di situ nanti ada dinilai di juri itu ya juga ada bodinya, ada kualitas itu mutunya di situ, Bapak. Jadi di sini kalau kontes kan akhirnya kan nanti ada gengsi Bapak ya. Gengsi lah itu yang dijual oleh teman-teman pembudidaya itu adalah gengsi. Untuk naikkan harga ini melalui sebuah proses kontes ya. Oke, ini strategi pasar ya. Jadi makanya di sini mungkin kami dari Asosiasi Pecinta Koi mohon dukungan dari Dirjen PDS untuk pelaksanaan kontes-kontes. Kemarin kami sudah mengundang Pak Menteri. Waktu di Jogja ya Pak. Nah, mungkin tahun ini kita juga mengadakan lagi Liga Koi Indonesia 2024 Pak. Ya, mohon dukungan kembali Bapak. Ya, jadi itu adalah salah satu untuk mempertahankan pemasaran Bapak. Ya, masalah dari strategi pasar itu salah satunya adalah melalui kontes ya, melalui pameran, melalui ini semuanya. Pak Kadis, bahwa Blitar itu sudah menetapkan dirinya sebagai ibu kota koi. Ya. Ini dalam upaya apa penetapan tersebut, kemudian dukungan kepada para pelaku usahanya Pak yang akan dilakukan Pak. Oke, baik Pak Dirjen. Tentu yang pertama kami ucapkan terima kasih pada Pak Dirjen atas kunjungannya ke Kabupaten Blitar. Tentu menjadi motivasi teman-teman ya, yang menjadi pilar penggerak koi di Blitar. Baik Pak Dirjen, jadi kebijakan yang sudah ditetapkan Ibu Kota Koi Blitar sebagai Ibu Kota Koi secara nasional ini memang kita sedang dengan kota juga kita sedang bangun branding, kemudian membangun sistem jaringan pemasaran maupun pembinaan yang kita lakukan di pemerintah daerah. Tentu pemerintah daerah dalam hal ini pasti akan mensupport seluruh masukan, kemudian proses hulu hilirnya juga tentu kita akan lakukan. Beberapa kerjasama yang sedang kami lakukan dengan beberapa kampus, salah satunya kepingin kita ada semacam disertasi atau tesis tentang koi khusus. Jadi keilmuan tentang koi untuk dipelajari lanjut. Alhamdulillah, kata kuncinya itu ya. Yang kedua kami pengen ada di dokter hewan kan ada sebenarnya. Ada jurusan yang berkaitan dengan dokter hewan khusus ikan. Khusus ikan, Ikan. Ini yang hari ini kan hanya dokter kan umum. Dokter hewan ruminansia, dokter hewan spesialis itu ikan. Harus ada dokter hewan khusus yang berkaitan dengan ikan. Nanti spesifik lagi dengan koi.
tentu ini yang harus kita lakukan dengan berbagai dunia usaha, kemudian kampus, termasuk kemarin beberapa pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan kerjasama dengan beberapa daerah untuk satu pemasaran tadi ini. Kemudian yang kedua, tadi kami usulkan kepada teman-teman dari Dirjen ada yang kemarin untuk ekspor itu ada kurasi. Kurasi. Ada standarisasi kurasi untuk ekspor. Itu ukuran berapa, kalorinya seperti apa, kemudian juga kan pengen ada fasilitasi sertifikasi induk. Dari Dirjen itu sangat dibutuhkan sekali. Yang menjadikan atensi kami, Pak. Jadi ada sertifikasi untuk induk sehingga induk-induk yang ada di seluruh Indonesia itu tercatat secara genetik. Yang akan menaikkan grade barangkali. Betul. Gitu ya, Pak ya. Iya. Bapak-bapak, ketika kita bicara tentang budidaya koi, satu tadi bicara induk ya. Kemudian sekarang selanjutnya adalah bicara pakan. Pakan saat kecil atau jadi bibit ya, Pak ya. Kemudian saat pembesaran, kemudian pakan untuk induk. Nah, Bapak-bapak kita lihat di sini sebelum kita bicara tentang pakan ya. Ini kita lihat di sini ada beberapa koi yang di belakang kita. Mungkin kita lihat dari sana, Pak. Teman-teman kan dari sana ya. Ini Bapak bisa cerita kira-kira ikan koi ini yang ada di sini namanya apa saja, Pak? Ini bukan tebak cermat tapi ya macam-macam, Pak. Macam-macam. Ini soa. Bapak tunjuk soa. Soa itu dicirikan apa, Pak? Merah putih hitam. Merah putih hitam. Siripnya ada hitamnya. Motoguru namanya. Motoguru ini, Pak. Kalau ini Ochiba Shiguri. Ochiba Shiguri. Kenapa namanya masih pakai nama Jepang, Pak? Semua masih nama apakah Jepang induknya semua. dari Jepang atau memang sudah ada induk domestik di sini? Masih terpaut dengan nama Jepang, kecuali nama-nama yang seperti ini. Itu kalau nama Jepang kan seperti itu kan Nanashigoi, Pak Yanto ya. Ada cakoi. Iya. Terus Nanashigoi. Tapi kalau di sini ya dinamakan sama itu polosan. Gitu. Oh, polosan. Kalau Ochiba tadi, Pak ya, untuk pas itu kan Ochiba itu artinya daun kering yang jatuh. Ochiba itu daun kering yang jatuh, yang sudah kemakan renget itu, Pak. Jadi makanya dia seperti daun kering. Nah, yang membedakan bahwa indukan ini masih ada indukan dari asli dari Jepang sama sudah indukan yang sudah dikembangkan di sini. Bedanya di mana, Pak? Secara fisik atau secara warna? Kalau indukan Jepang itu cenderung kepalanya besar. Jadi seperti itu. Jadi kepalanya lebih kepalanya besar, pangkal. Kalau pangkal ekor kita sama. Ini sudah keturunan Blitar sini. Yang itu juga sudah keturunan Blitar. Sudah silangan ya sudah silangan. Tapi kalau itu masih asli. Tapi antara motif ini cuma kepalanya aja yang membedakan. Antar jenis tadi, Pak, itu boleh kawin silangan, Pak? Boleh ya. Boleh. Tapi kita ya menyilangkan nggak ngawur. Nggak ngawur. Pak Sugeng, ini kan satu menarik ya, Pak Sugeng ya. Para asosiasi ini kan anggotanya banyak. Nah, untuk mengedukasi supaya hasil pembudidayaan itu bagus, yang pernah dilakukan apa, Pak? Ya, yang jelas dengan adanya kontes-kontes itu kan tempat berkumpulnya pelaku, ya. Jadi di situ akan berkomunikasi gitu. Jadi yang masih belum pembelajaran di situ kita akan cari ilmu dari teman-teman itu. Jadi yang dimaksud Pak Handoko tadi adalah sertifikasi. Itu tadi itu maksudnya tidak itu jadi bahan untuk supaya tidak terjadi perkawinan sedarah, Bapak. Iya. Kalau perkawinan sedarah itu juga menjadi dilema. Anakannya banyak yang cacat. Terus kualitasnya cenderung menurun kalau inbreeding. Tumbuhan atau apa yang mengandung karotin astaxanthin atau mungkin hewan yang juga ada nutrisi-nutrisi misalkan seperti cuyu, maggot atau mungkin udang itu kita olah untuk dicampurkan dengan makanan ini untuk menghasilkan suatu mempertajam warna khusus. Misalkan maggot itu cenderung hitamnya ini
kuat, lebih pekat. Lebih pekat, lebih menonjol. Lebih menonjol. Kalau udang, terus kepiting, itu warna hitam, merahnya lebih menonjol, tajam. Jadi setiap unsur itu sangat berpengaruh kepada munculnya warna ya Pak ya. Kalau jadi yang punya warna merah sama yang merah hitam putih itu harusnya sendiri-sendiri. Pakannya beda-beda. Jadi kalau dicampur gini soalnya mereka tapi dilihat gak indah. Gak indah ya Pak. Iya. Jadi kalau sebenarnya makanannya pun harus sipilah, kolamnya sipilah. Tapi begitu lihat sendiri monoton ya Pak. Misalkan di sini cuma siro aja, kan jenuh kurang. Iya, kurang. Seperti ini kan istilahnya kan beda Pak. Jadi mau dicampur nggak ada masalah. Tapi kalau dealer itu kan menjual, dia harus mempertahankan kualitas. Jadi kalau dia campur pasti salah satu kualitasnya kalah. Makanya soalnya makanannya itu pasti sendiri-sendiri. Oh, ini Pak Inul baru ya. Antar kolam itu sudah ada. Pasti sendiri-sendiri. Oke. Jadi dari pakan tadi Pak Medi juga menyampaikan ya Pak Medi ya, itu adalah strategi kita bagaimana efisiensi biaya pakan ya. Iya. Beliau manfaatkan bahan baku pelet lele ya. Iya. Dengan dari pengalamannya bisa dicampur dengan berbagai macam bahan tambahan ya, sesuai dengan peruntukannya untuk munculkan warna apa atau untuk munculkan difermentasi ya seperti ini Pak. Ya, kan ini kan basah-basah gitu. Kolam ini adalah kolam yang sudah seperti kolam koi yang kebanyakan kita lihat. Airnya jernih dan semuanya. Ketika dibudidayakan Pak, apa kolamnya juga sebersih ini atau bisa seperti di sawah atau di ladang? Di kolam kalau dibudidayakan di sawah Pak. Sawah ya? Iya, cenderung airnya agak keruh kehijau-hijauan. Itu mereka bertahan hidup Pak? Bertahan hidup. Kalau ada cerita koi itu harus ikannya airnya selalu bersih. Kalau koi itu sebetulnya nggak bersih itu belum tentu bagus untuk ikan koi, karena kita yang dilihat itu dari pH, nitrat-nitrit gitu. Itu selalu Bapak pantau yang di sawah-sawah itu. Terus di situ untuk tingkat suhu, keasaman, pH, parameternya dipertahankan ya Pak ya. Kalau di sawah begitu Pak. Oke, ini yang sudah besar. Yang paling besar ukuran berapa Pak? 80 cm Pak. 80 ini yang mana Pak? Siro ucuri yang hitam putih itu hitam putih 80 ya. Maksimal dari ukuran yang dihasilkan di budidaya di Blitar berapa Pak? Ada yang sampai 1 meter Pak. Ada yang 1 meter ada yang 1 meter. Berarti sudah menyerupai apa yang ini masih umur 3 tahun Pak yang ini. 3 tahun ya Pak? Iya. Oke. Kalau koi segala sesuatunya memenuhi syarat, itu umurnya lebih dari manusia. Oh iya? Iya. Bisa 100 tahun? Menurut cerita yang dari Jepang itu sampai 226. Bos, tahun? Tahun. Menarik ya? Asal kondisinya memenuhi syarat. Ya. Bapak pasarnya kemana Pak? Ini kan proses bagus-bagus nih Pak. Pasarnya kalau yang grade BC, Amin biasanya di teman-teman Blitar lokal sini ada. Tapi yang untuk menengah sama yang high class yang untuk kontes itu langsung kita customer. Customer langsung ya. Jadi tapi masih nasional. Belum ekspor. Yang ekspor ada sendiri, kita dibeli. Jadi yang ekspor ada eksporternya membeli bahan atau dari ikan dari Pak Medi ya. Kita lihat yang di pemijahan Pak, boleh Pak? Ini mau dikirim dipilah dulu ya Pak ya? Iya. Ini ukuran berapa Pak? Hah? Ukuran berapa? Ukuran 35. 35 ya Pak ya? Iya. Ini nenernya. Ini nenernya. Sebagian sudah ditabur, sebagian masih ada di sini. Oh iya. Usia berapa itu Pak? Ini usia 1 minggu. 1 minggu ya? Iya. Indukannya Bapak nyatet apa aja? Sanke ini. Sanke ya? Iya. Kenapa ukurannya ada yang kecil, ada yang sudah besar Pak? Ya ini biasanya rakus makannya itu. Oh, ada ya Pak satu? Iya, sama seperti manusia juga gitu. Ada yang rakus ya Pak, jadi gedenya cepet ya? Iya. Ini kelihatan kecilnya Mas, yang tadi. Nah ini Ini Mas, ini usia 1 minggu. Iya. Ya. 1 minggu, nanti Bapak pakannya apa Pak di sini Pak? Kalau sini telur, kuning telur. Kuning telur? Kuning telur, masih kuning telur. Nanti di sawah dibiarkan dulu sampai dengan kira-kira 10 hari baru dikasih makan. Oh, nanti dipindahkan ke sawah nih Pak ya? Iya,
untuk sementara kalau lahan baru dikasih air itu banyak hewan-hewan yang masuk di situ, terus plankton yang di situ masih banyak, itu nggak usah dikasih makan. Oke. Biar dia mencari makan sendiri. Mencari alami sih Pak. Iya. Nanti Bapak siap jual setelah ini di usia berapa Pak? Kalau siap jual itu tergantung kita nyensinya Pak. Jadi mulai umur 3 bulan itu sudah bisa dijual. Tapi kita jual misalkan gini Pak. Ya. Dari satu indukan itu dapat ikan misalkan 50.000 untuk budaya keseluruhan gitu. Yang untuk seleksi pertama itu yang diambil kan yang paling jelek, paling mungkin diambil 2.000 ekor. Yang 48.000 kita kasihkan ke tetangga-tetangga itu untuk digoreng. Masa Pak? Iya. Gitu ya? Soalnya warnanya polos-polos Pak. Oh gitu. Terus ya? kemudian umur 2 bulan setengah sampai 3 bulan baru mungkin seukuran 10-12 cm baru itu seleksi lagi, diseleksi lagi, diambil mungkin 500 ekor. 500 ekor, jadi dari 50.000 tadi 2.000 diambil dipelihara lanjut, lainnya diberikan kepada tetangga mungkin untuk dikonsumsi tadi. Iya. Dari 2.000 kemudian Bapak setelah diambil 500 yang 500. Terbagus di antara 2.000 itu. Lainnya? Lah, yang lain sudah bisa dijual Pak itu. Bisa dijual. Ya, itu untuk yang grade C biasanya. Grade C. Ya. Oke, itu yang untuk pemula lah ya. Iya, belajar itu orang pemula itu. Dipasarikan. Ya. Dari tadi yang saya jelaskan dari ikan mungkin 500 kita ambil 250, ini yang diambil 125 mungkin ini sisanya. Mungkin kita ambil 50. Yang 75 termasuk seperti ini. Ya. Ini kemudian masuk ke pasar. Ya, kita jual. Dan memang tingkat konsumen juga berbeda segmennya Pak. Iya. Terus kadang-kadang kalau dia bisa mau pelihara ikan, kalau beli yang show quality kan mahal. Ya. Ya, apa adanya beli semacam ini. Tapi ini dipelihara di kolam filter atau di rumah-rumah? Di filter juga bisa. Kalau jenis ini Pak, ini kadang-kadang masih bisa ada yang super. Karena warna hitamnya itu akan muncul belakangan ini jenis Kiko Pak. Jenis Kiko sama jenis Showa. Ya. Jadi sahabat ngebut, ini adalah satu keunikan budidaya koi ya. Iya. Ya. Bahwa faktor pengalaman, faktor untuk menyeleksi ya. Dan itu adalah juga bagian untuk menemukan segmen-segmen pasarnya. Iya. Setiap jenis yang sudah tumbuh menjadi satu benih, ya, diseleksi. Yang memang awalnya seleksinya cukup ketat dari 50 tinggal 2.000 waktu kecil 500 ya. 500 tapi yang seleksi pertama 250 bahwa 48.000-nya dari 50.000 itu dikasihkan orang untuk dikonsumsi, ya kan? Itu untuk pagar Pak. Pagar untuk keamanan. Iya. Itu istilahnya kalau kan di sudah nggak ada yang mancing pagar mangkok ya Pak. Iya. Supaya mangkoknya di tetangga itu juga terpenuhi. Itu pagar mangkok ya Pak? Benar? Iya, benar Pak. Jadi meningkatkan gizi protein ikan. Ya. Koi ini konsumsinya, peyek koi ya. Iya, peyek koi. Tapi kita nggak segatika di bayangin ya, itu masih kecil. Tapi kemudian dari 2.000 ya diseleksi lagi, akhirnya dari 50 sampai 70. Iya. Ini yang Pak Medi itu kemudian lanjutnya dikembangkan sebagai yang kelas kontes ya. Iya. Yang lainnya tetap dijual dengan grade B dan cuma memang punya segmen pasar tersendiri. Iya. Jadi usaha ini menarik, pengalaman perlu, ketekunan perlu, teknologi perlu, dan standar juga perlu. Betul, Pak? Iya, benar. Betul. Kita telah mendapatkan inspirasi dari warga Blitar, dari Pak Medi, dari Pak Sugeng tadi, dari Pak Handoko dan Pak Kadis, bahwa usaha ini merupakan satu usaha andalan di kota Blitar. Blitar sebagai kota koi, semoga semakin makmur rakyatnya, usaha koi semakin lancar dan menjadi bagian yang menghibur masyarakat Indonesia, karena ikan hias adalah menghibur dan menghibur dan menghibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu